Mana Tuhanmu sekalian? Diterangkan kau nggak mau. Loh, bukan masalah kau terangkan. Kau lihat di dalam di kitabmu jelas sekali di Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 29 30. Yesus datang dalam bentuk dewasa di tengah-tengah awan. Bisa pun dia, kenapa dia harus mampir dulu isap puting? Kenapa? Jawab saya. Kalau sudah dewasa dia datang, siapa yang percaya? Nah, kalau dia dewasa turun kan tidak bisa isap tete, betul? Berarti di pikiran kita terus gimana? Bukan, ini kau yang membawa data itu. Coba dalilnya ada, penyembah Mesias palsu. Tapi kau datang menghina nabiku. Makanya saya kembalikan samamu. Tuhanmu ternyata turun ke bumi ngisap puting. Sudah bilang tadi Memang kau sudah bilang memang, tapi kau tidak bisa menjawab sama aku. Bagaimana ceritanya ada Tuhan turun ke bumi, emut, kucing, tete, cucu. Pikirlah itu bang, pikirlah. Belum menikah kau cuma. Pikirlah itu bang. Kau pikir Pikirlah itu. Kalau udah menikah kau baru ngerti. Pikirlah itu bang, pikirlah itu bang. Pikirlah bang. Pikirlah itu. Sekarang saya tanya samamu bang. Sekarang saya tanya samamu. Di dalam Kristen berapa usia wanita bisa dinikahi? Ya kalau yang dewasa. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Ya kita kan dikasih logika, nggak mungkin kita. Mana dalil yang kasih logika? Dikasih logika. Jadi kalau Anda melihat, saudara, kalau Anda melihat di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi, di dalam Bilangan 31 di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas bahwasanya orang-orang yang diperintahkan kemudian oleh Tuhannya Yahudi bisa mengambil sekalipun anak bayi untuk dijadikan sebagai milik kepunyaan. Baca di Bilangan 31. Memang pedes. Terlalu berani kali istilahnya mengarang cuma yang enggak apa. Kok jadi saya yang mengarang lagi? Oke, di mana buka ayatnya cuma? Jangan mengarang. Kok jadi saya yang mengarang lagi? Kenapa saya harus selalu tertuduh sih? Padahal saya yang mengajarkan ente. Ya dibuka lah di mana ayatnya cuma? Oke, di mana itu? Anda baca di dalam Bilangan 31 nomor 18 yang tadi, silakan. Bilangan berapa? 31. Aku pula yang ngajarin kau Bible. Mana pendetamu? Apa fungsi pendetamu itu? Apa fungsi pendetamu? Apa fungsi pendetamu? Ya, cuma nerima perpuluhan doang. Kamu nggak diajarin Bible gitu? Wah, parah ini juga kau ini. pendeta ngajari. Coba bilang berapa tadi? Aduh, gimana pendetamu itu cuma perpuluhan? Masa kau nggak tahu? Nggak diajarin rupanya? Itu mama Kita lihat ini orang Kristen sudah ngambil kitabnya Yahudi tapi fungsinya nggak ada, cuman aksesoris doang. Oke, cuma di mana Bilangan berapa tadi? Kau bisa dipercaya apa enggak gitu? Tadi kau menolak Lukas 11:27. Tuhan menete. Saya tunjukkan dalil, ternyata kamu nggak tahu. Sekarang ada dalilnya. Kamu bukannya insaf, bukannya bertobat, malah longor. 3.000 ini. Jadi ini kita lihat. Malah longor kali ini. Hei, dibilang Tuhan mau turun ke bumi, isap puting kau nggak percaya, dikasih dalil masa ngeyel. Sekarang saya katakan samamu, kitabnya orang Yahudi diambil oleh agamamu. Di dalam kitabmu yang kau ambil dari agama lain, di situ jelas Bilangan 31 nomor 18, ambillah wanita perawan untukmu, bagimu. Parah kali dah. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetuju dengan laki-laki haruslah kau ganti hidup bagimu. Di mana mengambil situ? Ya itu data nomor 17-nya semua yang tidak perawan harus dibunuh. Nomor 17-nya. Tetapi semua orang muda di antara perempuan. Nomor 17-nya baca. Nomor 17-nya baca. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Bunuh kan? Bunuh. Jadi terus kau bilang mana yang bayi tadi? Terus yang perempuan yang masih muda diambil, diapain? Yang masih perawan. Tetapi semua orang muda katanya. Orang muda itu gimana? Yang masih perawan, yang belum bersetubuh. Ya. Apa itu kalau belum bersetubuh? Termasuk bayi enggak? Kalau bayi enggak tergolong namanya dibilang. Kawan, dalam bahasa Ibrani itu jelas tertulis di situ tap itu tahu. Anak-anak kecil alias bayi. Di sini udah dibilang tadi orang muda. Bahasa Ibraninya kamu baca.
Kalau kamu pernah belajar, kau baca bahasa Ibraninya tertulis tap atau top. Apa artinya top itu? Dalam bahasa Indonesia yang seharusnya, yang aslinya. Udah Anak kecil, tetapi anak semua orang kecil, muda katanya. children, anak-anak, bayi, dan anak-anak bayi ambillah mereka untukmu. Makanya di barat, Semua orang muda. Tetapi orang muda semua orang apa muda. itu terjemahan yang salah. Bahasa Bukan. Ibraninya itu tap itu artinya anak-anak kecil. Haruslah kau biarkan hidup bagimu katanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau saya buka kamera lagi? Bukan berarti dibilang gimana. Saya buka kamera lagi boleh? Dibilang Buka aja dulu. Saya buka kamera lagi boleh? Supaya kau tahu bahwa di dalam agamamu boleh mengambil anak bayi sebagai perempuan untukmu. tidak ada dibilang gimana. Enggak ada gimana, saudaraku. Tidak dibilang Buka orang kamera muda. boleh? Biar kau semakin malu. Saya izin buka kamera boleh? Biar semakin malu kamu. Oh bukanlah. Udah tahu Oke. kita ngawur dari mana, ngarang dari mana. Oke. Kita buka ya. Nah, Iya. begitu dong. Sekarang saya kasih kamu data. Siap-siap kau kabur. Kau kabur atau kau malu di sini? Apa malu? Memang udah tahu Memang ada- apa? ada- Apa? Makanya saudara, makanya di barat itu susah mencari selaput perempuan, susah. Di atas 10 tahun itu jarang ada. Itu pun kalau ada dijadikan obat. Oke? Cuma di Indonesia ya ini, di Indonesia ini agak ini karena kalian hidup bersama dengan kami. Coba kalian mayoritas, oh sudahlah hancur dunia. Laki-laki aja kalian sesama laki-laki hantam. Coba tengok yang mayoritas. Rata-rata Apa? Gimana? Yang menikahkan laki sama laki itu di mana? itu orang apanya itu? Ya orang apa? Karena menjalankan di dalam Bibelmu. Kau itu jauh dari Bibel. Kau itu jauh dari Bibelmu. Kau nggak tahu saya yang ngajarin Bibel pun Bang Suma gimana sih? Nih. Kristen itu nggak ada jalan. Kalau itu kan oknum Iya. itu. Apa pula oknum ini? Nih. Oknum lah. Ini bilangan. Tetapi semua muda orang di sini orang muda. Iya, Orang terus muda. apa lagi? Nah, kita lihat original teks yang kita lihat. Apa ini? Tap. Apa artinya tap? Anak-anak kecil, anak-anak kecil, anak kecil, Iya adalah anak bagaimana kalau kecil, anak kecil, itu pengarang. anak kecil, bisa kau ambil. Yang penting perawan. Saya tanya dulu, Oke, dari pertanyaan kau, kembali ke awal dulu, saya tanya saudara, anak yang baru lahir perawan 1 hari termasuk anak kecil atau tidak? Yang dibilang orang muda bukan anak kecil cuma itu orang muda. Ini original teksnya nih. Nih, tap. Nah, itu terjemahan dari mana nggak tahu. Ini original teks bahasa Ibraninya nih. Aslinya Ibrani atau Indonesia sih? Pokoknya ya, bahasa sini bahasa Yunani. Pokoknya, ulang lagi. Kitabnya orang Yahudi itu bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Ibrani. Ibrani. Begitu masuk ke Ya. Indonesia, kenapa diterjemahkan anak muda? Sedangkan arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil, anak-anak kecil, anak-anak kecil, anak-anak kecil. Yang lain boleh kau bunuh, tetapi anak-anak kecil yang masih perawan, ambillah untukmu. Ambillah untukmu. Udah dibilang tadi orang-orang muda. Kalau biarkan dia hidup untukmu. Tuh perintahnya. Mantap kali bah. Gimana saudara? Masih mau? Udah dibilang tadi orang suka-suka kan apa Kok menerjemahkan jadi saya? orang muda. Kok jadi saya yang suka-suka? Justru lembaga Bibel Indonesia yang suka-sukanya menerjemahkan. Bahasa aslinya adalah tap, tapi diterjemahkan suka-suka menjadi anak muda. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Kembali kita kawan dulu. Bang Suma cuman meluruskan saja. Oke, kembali Kalau kita ada yang mau, kawan, oke. kalau masih kurang puting, di sini ada 2 puting. Kalau mau Tuhanmu turun lagi, isam puting boleh aku sedekahkan putingku, kawan. Jadi gimana
itu datang ke pertama udah dibilang orang muda, tapi kau bilang Yang mana yang betul, bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? dua-duanya betul. Nenekmu kiper memang. Inilah Kristen. Kristen itu memang, sorry, saya nggak menyebut Kristen, maaf. Inilah oknumnya dia. Apa yang tertulis di dalam kitabnya disangkali. Padahal itu jelas yang benar adalah bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani jelas mengatakan begitu. Sekarang Anak kecil, anak-anak kecil sekali. Hati-hati anak kecil, ada penyedot anak kecil. Mana bahasa Arab sama Indonesia benar apa enggak? Bahasa Arab benar apa enggak? Ya. Udah. Sudah. Please. Sekarang kita kembali ke tema. Kembali ke tema ini. Jadi betul juga menyembah Mesias palsu. Oke. Sudah bang. Jangan lagi bahas puting, jangan lagi bahas perawan anak kecil. Oke? Kasihan Kristen yang lain. Oke, jadi betul yang kau bilang tadi orang bersih, orang suci itu. Penyembah Mesias palsu. Betulnya orang suci apa orang bersih tadi itu? Abangku, nabiku Nabi Muhammad ya, itu bersih. Sedangkan yang kau sembah makhluk terkutuk. Turunmu itu terkutuk. Nabi Muhammad ingin Anda katakan dia tidak suci, silakan, dia manusia. Lah Tuhanmu terkutuk. Berarti Tuhanmu terkutuk. Oke lah, gini Juma. Tuhanmu terkutuk. Ayo. Aku terangkan, enggak percaya kau. Tuhanmu terkutuk. Gimana ceritanya? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang mati digantung terkutuk di tiang salib? Siapa? Sembahanmu atau sembahanku? Sebenarnya gini Juma, sebenarnya yang jatuh terkutuk itu manusia, tapi saya tidak mau tahu itu. Di situ dalilnya ada. Dalilnya terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Ente atau dia? Seharusnya ente yang tapi faktanya yang digantung siapa? Ya kan Yesus menggantikan ente. Faktanya yang digantung siapa? Ya Yesus menggantikan ente. Berarti yang terkutuk siapa? Seharusnya Anda, ente. Iya, tapi faktanya yang terkutuk siapa? Ya Yesus menggantikan kutuk Anda. Tapi faktanya yang dikutuk siapa? Seharusnya Anda, aku udah bilang. Iya, tapi faktanya yang dikutuk siapa? Ya Yesus menggantikan Anda. Jadi Yesus sembahanmu itu terkutuk, bukan? Tepuk tangan saudara-saudara. Jadi penghinaan apa yang engkau bawa? Semua akan menampar kau kembali. Karena agamamu itu hanya agama yang dibuat secara akal-akalan doang. Sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Oke lah Juma. Gimana imanmu ya Juma ya? Jadi ya jangan. Artinya Anda sudah menyerah. Toleransi bukan menyerah aku. Sebenarnya kau udah nyambung. Apalagi yang nggak nyambung? Apanya yang nggak nyambung? Oh, cantik kali pun. Apanya yang nggak nyambung? Kau ngarang ambil data yang nggak betul. Loh, saya ngambil data Galatia 3, saya ambil nomor 13. Saya serahkan samamu juga apa tadi dalilnya? Bilangan 31 nomor 18. Saya kasih Lukas 11 nomor 27. Apa yang nggak nyambung? Ente sebagai Kristen memang dinamobokan oleh gereja sampai ente tidak pernah paham tentang Bibelmu. Itulah saudara. Anda hanya terlanjur jadi Kristen aja. Biar membenarkan kan? Bukan kawanku. Saya memberikan data. Saya tidak memberikan. Saya kasih data ente. Data iya, kan dibilang orang muda, kau bilang anak bayi kan lucu kau. Bahasa Ibraninya yang kita pakai. Anda saya sudah tunjukkan di situ kata tap artinya anak-anak kecil. Tapi Anda malah lari ke terjemahan. Sedangkan bahasa Ibraninya tap yang arti yang sesungguhnya adalah anak-anak kecil. Maka malulah kemudian lembaga Anda menggunakan nama anak-anak kecil. Karena ketahuan nanti ulah mereka di barat suka anak kecil bocil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah. Masya Allah. Dulu ya Jumanya. Iya, silakan saudara Midin. Istirahat dulu, renungkan, berpikir yang baik.
banyak istirahat, banyak minum air putih campur masako, biar Anda kemudian bisa punya vitamin di otak supaya tidak longor, datang menghina tapi ujung-ujungnya disepak sama Bible. Noise. Siapa yang noise? Abang yang noise. Aku ya? Masa sih? Miracle. Bukan Noise. saya, Dek. Bukan, Miracle. Bukan. Miracle? Halo, Bang Edward? Bang Edward? Saya nggak bisa. Dirimu tunggu. Ya, halo. Nah, itu sudah ada suaranya. Halo Bandung. Naik lagi, Bang. Tadi Abang noise, saya turunkan. Sebentar. Naik lagi, Bang Edward. Oke. Saya pakai akun yang satu, Bang. Akun yang satu moderator di sini. Keren kali, Bang. Materinya tadi di sebelah. Wah, keren. Luar biasa. Yang mana Gurunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Tadi di Kian Santang itu. Oh. Ketangkis semua hujatannya. Ah, ini udah tamu nih. Yang tadi lagi. Anak Edan ini. Bukan anak Medan ya, Bang. Anak Edan. Ini tanda-tanda beberapa hidayahnya anak ini. Iya. Dia bilang tadi, katakan ke Rumbang Zuma. Saya turun ke Rumbang Zuma. Dia ikut. Mau dapat hidayah. Rungkat, Iya, si amin. Kian Santa udah rungkat. Disuruh pindah ke sini semua. Tapi nggak apa-apa lah itu. Biar tahu juga kau kebenaran tentang Biblemu. Ya udah benar Bibelnya. Tidak lah itu. Mana ada ajaran Yesus menyembah kepada manusia? Ini yang siapa ini? Kok gayanya kayak ini anak ini? Jangan kayak gitu. Mesias palsu tuh, ha. Yesus adalah Mesias Oh, kirain dia masih palsu. diutus oleh Allah untuk kepada Bani Israel. Nah, sekarang yang disembah oleh Kristen ini Mesias yang mana? Pintar sekali adikku ini. Menggila adik dia. Mantap kali narasinya. Ya Allah, suka kali aku. Lanjut. Silakan anak Medan, Bang anak Medan. Saya jambak yang lain. Kayaknya Saya sambil baca chat ya. oke, Bang. Silakan Bang anak Medan. Mesias yang disembah oleh umat Kristen ini Mesias mana? Sebab Mesias itu adalah orang yang diurapi. Nah, yang mengurapi Yesus itu siapa? Yaitu Tuhan menurut Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Betul. Makanya sebenarnya kalau original aslinya itu nggak ada kata koma, Bang. Sejak kapan ada koma? Kristus Tuhan. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Manusia yang diurapi. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Iya betul manusia. Kok Tuhan? Nah, sekarang Mesias yang kalian katakan Kristus yang dikutuk di kayu salib bangkit menjadi Tuhan, ini siapa yang mengatakan seperti itu? Mesias mana yang kalian sembah ini? Apakah Yesus? Anak Bunda Maria? Iya, Bunda Maria yang lahir kota Daud. Nah, tunjukkan sama kami bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah anaknya Bunda Maria. Ya, Kang, bentar, Kang. Dinaikkan, Kang. Mantap sekali adik saya ini. Tapi belajar dari abang. Makanya Iya dong. saya bilang narasi Bang Zuma nih agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Kang, saya tadi mau teruskan di sana tapi lagi seru-seruan jadi saya turun. Iya, nggak izin. nggak apa-apa. Moderator aja Gurunda biar dipantau. Oke, sip 86. Mana ini anak Medan kok dia mulu? Ya, cari yang coba ini C ini Kristen apa enggak? Kalau bukan Kristen saya turunkan. Kenapa kok si Mamura ngomong kalau Gurunda judulnya di tengah aja Gurunda, kasihan muka-muka mereka ketutup.
muka-muka jelek juga dipang-pang ini. Wih, Kores. Setidaknya kami masih mau loh. Kores ini jenggotnya langka sendiri, Ikhwan. Kumis sama jenggot nyatu. Siapa yang punya kayak gini? Nggak ada. Oke, saya naikkan yang lain ya. Bang, anak Medan gimana? Apa bisa membuktikan bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah Mesias anaknya Bunda Maria yang diurapi oleh Tuhan? Ya memang dia. Iya, tunjukkan. Tunjukkan gimana? Orang ayatnya ada dibilang telah lahir Juru Selamat di kota Daud, yaitu anak Bunda Maria. Terus menunjukkan apa? Iya, Mesias yang dilahirkan anaknya Bunda Maria itu kan adalah manusia, bukan Tuhan. Ya secara dunia ya manusia. Secara Lanjut manusia. bang, lanjut bang. Enggak, langsung lanjut. Nanti kalau ada ini saya luruskan. Kalau ada yang bengkok saya luruskan, kalau ada yang lurus saya bengkokkan. Masuk. Kalau nyamping gimana? Tidak. Oke, yang menjadikan Mesias yang dikutuk dan bangkit menjadi Tuhan ini siapa? Yang menjadikan Mesias Itu adalah Tuhan siapa? ya memang dia Tuhan. Di dalam roh itu ada Makanya saya bilang kan buktikan loh bang anak, bang Medan. Bentar, aku cari ya, bentar. Itu lagi mencari. Oke. Ini yang mau minta naik ini yang mana? Yang mau minta naik ini typing Kristen lah. Biar kita naikkan gitu loh. Ini saya nggak tahu yang mana Kristen, yang mana Islam. Itu kira-kira perasaannya Bapak yang tadi itu gimana ya? Masih lurus jalannya kira-kira Bapak yang tadi? Yang di Komal Bang Zuma atau di Komal Akang? Yang tadi nih yang barusan turun, yang membahas tentang mau menghujat Nabi Muhammad. Oh iya, yang itu. Oh itu jadi pemalu Gurunda. Nanti dia besok-besok jadi pendiam dia. Dia nggak ceria lagi gitu karena Masih ke gereja kira-kira? enggak, dia ke gereja juga kayaknya alergi, dia bersin-bersin. Karena baru tahu yang disampaikan Gurunda itu kok faktanya semenyakitkan ini gitu. Jadi menyakitkan sekali. Terkutuk. Ya, dia langsung terdiam kan? Sampai lupa dia menghujat. Katanya. Sampai lupa dia menghujat. Langsung oleng dia. Langsung oleng dia. Langsung Terus jadi kita muncul. Dia langsung terdiam waktu abang baca datanya Galatia 3:13 terkutuk. Ya itu maksudnya begini, katanya langsung kan? Tapi faktanya yang terkutuk siapa? Nah, Oh, apakah gitu. anaknya Bunda Maria? Yang disembahnya yang terkutuk. Harusnya kamu yang terkutuk. Iya harusnya, tapi faktanya siapa? Ya Yesus sembahanmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya bagus kalau dia masih mikir ya. Kalau dia langsung oleng, error. Teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, jumpa di sana. Pingin silaturahmi ke Akhi Sugi. Yang ada di Pekanbaru, Api Riau, tunggu Bang Suma ya teman-teman. Di mana Dinda? Di Pekanbaru. Ini di Tarutung. Kok ketawa? Iya kan sekalian mau lihat apa? Salib kasih. Iya kan? Jauh kali. Tidak bang, dari Bogota ke Tarutung. Pekanbaru pergi ke Tarutung, jauh kali itu. Oh, dekat Ada itu. ada yang Pekanbaru nggak di sini di bawah? Ya aku orang Pekanbaru. Banyak. Ada. Banyak. Jumpa kita. Di mana di Jumpa kita. Pekanbaru? Kebetulan ada undangan dari wali kota untuk silaturahmi. Mantap. Iya, ini di mana di Panam kah? Sudirman Kota kah? Pekanbaru. Sudah dibilang di Bang Kores Tarutung. itu di Pekan Lama kalau Bang Kores itu. Bukan lama.
Perjanjian lama sama perjanjian baru itu. Iya. Intinya teman-teman yang ada di Pekanbaru nanti kita akan jumpa di sana yang mau silaturahmi ya. Ke Rumbai, Bang. Rumbai. Binjai. Maju ah. Jawablah anak Medan. Apa tadi? Kenapa Yesus katakan Tuhan gitu? Buktikan bahwa Mesias yang disalibkan, dikutuk itu adalah anaknya Bunda Maria. Iya. Tadi sudah dibilang. Mana lagi jelaskannya? Bingung kok kan? Aduh. Buktikanlah. Itu akibatnya apa, Dinda? Karena dia sangat benci kepada anak Maria. Iya, itu serius. Ya, terus dari mana Paulus dapat ilmu kalau Yesus itu dikutuk? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan di mana tertulis itu? Yang perlu saudara pahami adalah iblis ketika Yesus ada di bumi, iblis itu dari sejak lahir loh. Dari sejak lahir ganggu Yesus. Sampai dia pada saat Yesus penginjilan, pada saat Yesus itu mengajarkan kebenaran, kebaikan, iblis tidak tenang. Selalu harus merusak kemudian tatanan ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Iblis selalu mengganggu. Iblis selalu saja merecoki ajarannya. Sampai pada akhirnya, begitu Yesus terangkat ke langit, dia menggunakan nama besar Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 24 itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jadi harus waspada supaya jangan disesatkan. Ada apa rupanya? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, akan banyak orang yang kerasukan setan setelah Yesus itu terangkat. Itu penyesat itu kan iblis. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti mereka ini iblis. Iblis ini akan menyesatkan banyak orang, dan alat yang mereka pakai untuk menyesatkan orang itu adalah nama Yesus. Nama Yesus yang mereka akan jual, nama Yesus yang akan mereka promosikan, nama Yesus yang mereka akan jadikan sebagai dasar pijakan untuk menjual penyesatan itu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menggunakan nama Yesus hanya agama Kristen. Itu fakta, itu real. Tapi kenapa kami bahas ini? Kami ingin saudara-saudara kami itu terselamatkan. Kenapa? Karena di kelas sekolah minggu dan juga di gereja, pendalaman materi tentang Bible itu sangat minim. Hei, kamu yang minim dalam kamu, bukan kita. Nah, kamu yang minim. Kamu pernah baca Al-Quran tak? Baca Alkitab juga tak? Sekarang kalau satu ayat Alkitab, oke? Lagi si Natasha res ngamuk. jadi begini, saudara Natasha, Yesus itu adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Oke, dia diutus sebagai juru selamat. Nah, kamu yang minim. Kamu pernah baca. Dia diutus sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, tetapi Anda kemudian adalah orang yang terjerat oleh oknum yang mengaku Yesus. Anda terjerat oleh oknum tersebut. Anda boleh bangga, saya pengikut Kristus, tapi Kristus yang mana yang Anda ikuti? Itu poinnya. Kan Yesus berpesan kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Tuh, jangan disesatkan. Ada apa? Sebab banyak orang. Tunggu, sabar. Jangan emosi. Habis ini Anda ngomong. Jangan emosi ya.
yang Relax. ngomong. Relax. Kasih. Usap dada, jangan emosi. Usap dada, usap bagian sini, jangan emosi. Pelan. Oke, tenang. Anda aman di sini kok. Ini komal Islam. Anak-anak saya akan diam dan tak akan pernah ngomong ketika orang tuanya berbicara. Mereka orang tahu adab. Oke? Anda tenang di sini. Anda kami bimbing, Anda kami urut, kami relaksasi, kami urut Anda, kami pijit Anda supaya saraf-saraf Anda berfungsi dengan baik. Dengarkan. Yesus datang di Bukit Zaitun dan murid-muridnya datang, yaitu Bani Israel. Apa kata murid? Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kemudian akhir zaman? Si guru menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ada apa? Karena banyak orang penjual pecel tapi menggunakan racun. Tidak. Ada orang menjual HP bekas. Tidak. Ada orang yang menggunakan sertifikat tanah palsu. Bukan. Ada orang ngaku-ngaku pejabat ijazah palsu. Bukan. Tapi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa yang harus diwaspadai murid Yesus? Orang yang datang memakai nama siapa? Pak Bom? Bukan. Nama Yesus Kristus. Mereka yang memakai nama dan menggunakan nama Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Sederhana bukan? Sekarang pertanyaan saya. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus tersebut? Silakan. Tunjukkan orang banyak yang sedang disesatkan itu. Disesatkan atas nama Yesus Kristus itu siapa? Banyak orang. Kalau Anda percaya itu ucapan Yesus, Anda harus percaya itu harus tergenapi. Kalau itu harus tergenapi berarti harus ada. Tidak boleh tidak ada. Harus ada orang banyak yang disesatkan atas nama Yesus Kristus. Silakan Anda jujur terhadap kebenaran. Kita ditonton 3.000 mata memandang, belum lagi di YouTube. Silakan, kami diam. Mute-nya dibuka dulu, sis. Mute-nya dibuka terus ngomong. Sudah, saya cuma menyampaikan begini. Saya tadi dengar kamu cakap itu, Yesus itu manusia. Pas tuh, kenapa nama dia Yesus? Oke, saya kasih ayat Alkitab dengan kamu tuh dulu. Maria itu melahirkan Tuhan Yesus. Dan seorang anak lelaki, yaitu harus diberi nama Yesus Kristus. Karena dialah penyelamat umat daripada dosa-dosa mereka. Ada ayat Alkitab. Jadi kamu jangan membaca sampai itu tidak habis. Pelanggaran kores. Perlu saya tunjukkan Alkitabnya? Saya bertanya, saudari, saya bertanya, mana orang banyak yang disesatkan atas nama Yesus Kristus itu? Tunjukkan kepada kami. Nggak perlu kau ajarin saya Bible, nggak perlu. Kamu belum lahir, kakekmu aku yang ngajarin Bible. Nggak usah ngajarin saya Bible. Kamu boleh buka Alkitab Matius 1 ayat 21. Kamu baca. Dari mana Yesus itu dan kenapa Yesus itu diberi nama Yesus? Kita tidak sedang bahas itu. Bukan tak bahas itu. Kamu tadi bertanya seperti itu. Saya bertanya, mana orang banyak yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus itu? Itu loh, Dek, yang saya tanya. Ada, saya cuma dengar kamu cakap seperti itu tadi. Sekarang pertanyaan saya itu, Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan ini mengatasnamakan Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya, Dek. Silakan. Saya ayatnya. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Silakan. Ya, saya buka Alkitab. Ya, silakan. Bible, jangan buka Alkitab. Al-Quran larinya nantinya. Alkitab sama Bible apa beda? Beda. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Jangan nipu-nipu di sini. Tidak ada samanya. Ada aja. Penipu ini. Tidak ada. Dari mana kamu dapat kata Alkitab ini? Dari mana? Dari mana kamu dapat kata Alkitab? Hei, Alkitab itu yaitu Bible. Awal dari mulai. Dari mana kamu mendapatkan kata Alkitab ini, Dek? Hei, jangan modal teriak-teriak, jangan mentah-mentah makan anjing, teriak-teriak di sini. Dari mana? Dari mana?
Bible itu bahasa Al-Quran. Alkitab itu bahasa Quran. Sejak kapan Bible bahasa Al-Quran? Zalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Mana bahasa original teks kitabmu bahasa Yunani? Mana, coba tunjukkan kepada saya. Bahasa Yunani Alkitab mana? Jangan jadi penipu. Nah, inilah akibatnya kalau jadi sudah disesatkan, ngomong dengan kentut sama. Ayo, nggak usah lari ke situ. Sebut kata kitabmu itu Bible. Jangan kau sebut Alkitab. Jijik saya dengarkan. Oke, surat kabar dari Yunani kok dibilang Alkitab, enak kali. Coba kamu buka di Biblemu Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa orang banyak yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus itu? Jawab. Kami di sini mau mencerdaskan kalian. Mencerdaskan kalian itu, menyadarkan kalian. Silakan. Kami tunggu. Tadi kok Dinda Kores kena pelanggaran loh. Langsung kena depak dia. Pak. Tapi di bawah nggak ada lagi. Kan ada 2 tuh akunnya tadi di bawah, Bang. Nggak ada, saya tengok. Coba dipantau deh, dipantau lagi. Ini nggak anti rungkat, betul enggak? Enggak. Oh, Bang Suma nggak ada anti rungkat. Mau dibayar dari TikTok manapun nggak ada. TikTok memang hebat. Mana? Menunggu dia, saya sapa dulu yang baru masuk, Bang, biar tahu kita yang masuk ini Kristen apa enggak. Siap. Murni Purba. Halo Kak Murni. Strawberry. Halo Bang. Tadi minta naik kan? Selamat pagi Bang Suma. Ya, Pagi. Ya pagi. Agama Kristen ya Bang? pengenalan saya dari Manado Bang Suma ini. Ya. Oke, saudara. Ya, ini cuman karena saya Agama apa Bang? sudah banyak. Iya, saya mualaf Pak. Baru mualaf. Jadi saya mau ini sama Bang Suma ya. Siap. Saya minta sama Bang Suma karena di daerah saya kan Bang Suma tahu. Iya. Tapi di sini masih kekurangan untuk orang yang bimbing mualaf Bang. Gimana Iya, itu? iya, Karena betul. karena daerah Betul. saya masih minim untuk bimbing orang-orang mualaf. Itu. Iya, Masya Allah. Jadi Jadi ya ini di mana, di Manadonya di mana Bang? Jauh dari saya di masjid? Manado jauh Bang, jauh. Oh, Itu. jauh Saya dari di masjid. Minasa Utara Bang. Gitu. Ya. Mudah-mudahan Majelis Karena Ulama Indonesia bisa dengar ini ya, supaya bisa mendatangkan ustadz atau pembimbing Iya, agama karena gini Islam. Bang, Iya. saya dari keluarga saya cuman saya yang mualaf ya Bang. Jadi Allahu Akbar. ini agak susah, saya minta untuk gimana caranya Bang ya, supaya bimbing ada seorang yang mau bimbing kami yang mualaf Iya, iya, di iya. sini. Betul. Ya, karena semua yang jadi mualaf kan biasa nonton Bang Suma. Nggak perlu naik lagi Bang, nggak perlu tanya Bang. Sudah ngerti semua. Iya, Udah iya. tahu semua apa yang Abang ngomong ya. Karena saya juga belajar Bible Bang. Saya belajar Bible. Iya gitu. Jadi Masya Allah. cuman itu apa kendala kami yang ada di sini Bang. Itulah Bang. Kami masih jauh dari tempat ibadah. Iya, iya, iya. Ini PR buat kami ya, sahabat. Iya. Yang pada intinya tujuan pertama kali, salah satu visi misi dari Apologet Islam ini adalah memang untuk merangkul semua teman-teman mu'alaf, menjaga mereka untuk mereka tidak kembali kepada agama lama, tetapi tetap istiqomah. Ini PR kami, makanya sedang diupayakan Apologet Islam Indonesia ini berubah status menjadi organisasi. Nanti kalau sudah menjadi organisasi, maka cakupan Apologet Islam Indonesia itu semakin meluas dan semakin kuat. Gitu Abang. Gini Bang. Namun, iya. Cuma sini saya mau bilang Bang, saya tidak mau menjelekkan agama saya yang pertama, saya tidak mau. Iya. Tapi di sini saya belajar Bible, belajar akal gitu Bang. Iya. Iya, iya. Jadi tapi yang susahnya di sini itulah Bang,
jauh dari apa bimbingan gitu. Di tempat kita ada Muslim. Di tempat saya ada sih bang, tapi bisa dihitung jari bang. Nggak ada masjid. Tuh. Masjid jauh bang. Cuma di Kalau di tempat-tempat tempatnya tertentu. abang, kira-kira bisa nggak masjid di situ? Susah. Susah bang. Sudah pernah diperjuangkan untuk mau sholat tapi nggak bisa bang. Alasannya? Ya abang kan tahu kalau di Manado gimana bang. Oh iya, paham. Gitu. Paham kan bang? Nggak usah Iya, diceritakan paham. tapi Siap, abang paham siap. kan. Paham. Iya. Tapi cuman minta kalau di daerah-daerah yang misalnya di manalah buka untuk kayak cabang dari ini ya, untuk pelajaran untuk orang-orang yang mualaf. Kalau Agar Tomohon jauh. ilmunya tambah. Tomohon nggak jauh sih bang kalau Tomohon. Di situ kata kawan kita Kebetulan ada masjid saya- besar. Ya kalau Tomohon kebetulan saya asal dari sana bang. Allahu Asli. Akbar. Iya. Iya. Mungkin bisa nanti dari mungkin abang ini sekali-sekali Iya. boleh jalan ke Masjid Tomohon itu. Itu katanya banyak ustadz kita yang ini. Mungkin bisa abang sampaikan keluh kesahnya di sana. Sampaikan saya seorang mu'alaf Iya. yang kemudian ingin belajar. Kalau bisa ada kekuatan dari masjid yang ada di Tomohon ini untuk membentuk tim ke wilayah tersebut. Minimal ada yang bisa mengajarkan sedikit tentang Islam di sana, pelan-pelan. Iya bang. Ini bang saya cari kesempatan untuk ngomong tapi baru ini saya dapat naik. Alhamdulillah. Jadi, Saya follow Yang ya. saya sampaikan itu bang. Iya, di follow bang ya. Ya karena akun masih kecil, baru Oke. juga main TikTok ya bang. Oke. Kebetulan ini bang ya. Cuman itu bang saran saya, karena saya sudah mualaf dan saya janji saya tidak akan pernah menghina agama yang lalu, karena saya belajar sendiri dari Bible dan dengar-dengar Bang Suma itu juga saya belajar. Oh ternyata apa yang Bang Zuma katakan itu masuk akal semua, nggak ada yang miss ya. Masya Allah. Oke. Iya, gitu bang. Terima kasih bang. Tapi untuk mualaf saya bilang sama abang, kalau untuk keluarga saya baru saya yang mualaf bang. Oh iya. Iya. Masya Allah. Terima kasih ya bang ya. Bang Strawberry, terima kasih.